Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatih fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Para jamaah rahmati Allah, para santri, wali santri dan jamaah, kalimat hasbiyallah ini kalau dirasakan, direnungkan dalam sekali. Karena kita bertindak, bersikap ini kadang tepat, kadang kepleset, tiba-tiba mendadak jadi orang kaya, tiba-tiba mendadak jadi orang miskin, tiba-tiba apes, tiba-tiba untung. Kalau enggak disandarkan semuanya kepada Allah, hidup ini bisa kaget-kagetan, bisa gampang shock. Tapi kalau disandarkan dengan Allah, kepada Allah, hasbiyallah, cukup sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang merancang, yang membangun, yang memprogram, yang punya tujuan tentang seluruh kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup nanti akan menjadi tenang. Mudah-mudahan demikian. Para jamaah rahmati Allah, pagi ini kita akan mengkaji surat Ali Imran ayat 79 dan 146. Kemarin ini saya ngajikan di Kalibaru, belum sempat secara detail. Walaupun di sini kemarin sempat ngaji, tapi belum detail. Ayat ini mengisyarahkan, mengajak untuk kita sadar bahwa kita harus membangun kepribadian sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu harus menjadi sosok ribbiyun dan sosok rabbaniyin. Sosok seorang yang suka mengajar dan sosok seorang yang suka belajar. Kebiasaan, karakter, kepribadian orang yang suka mengajar dan belajar itu disebut rabbaniyin. Orang yang memiliki ketangguhan, dia tidak lemah, jiwanya, jasmaninya sehat, dan kemudian tidak menyerah, tidak gampang patah arang,
itu disebut adalah ribbiyun. Minggu yang lalu kita telah mengkaji ini. Hari ini kita akan detailkan bahwa seorang muslim yang menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama diajak untuk jadi rabbaniyin, orang yang memiliki kemampuan menjaga diri sendiri, orang lain, lingkungan, memelihara diri sendiri, orang lain, lingkungan, negara, daerah yang bermakna luas, orang yang mampu menumbuhkan ide-ide, mampu menumbuhkan gagasan-gagasan inovatif, kreatif, inspiratif, memberikan motivasi kepada orang lain, menjadi inspirasi atau suri toladan bagi orang lain, sosok yang punya keteguhan, nasihatnya bisa diterima, sikap kepribadiannya bisa diteladani. Nah, ini adalah seorang ribbiyun. Saya ulang-ulang kalimat ini biar terbiasa, biar akrab, karena ini adalah kata atau kalimat istilah Al-Quran yang jarang kita dengar. Jadi di Al-Quran ada istilah ribbiyuna. Ribbiyun itu adalah orang yang punya ketangguhan, menjaga jiwa, menjaga fisik, jasmani, dan menjaga ketangguhan perjuangannya, konsisten, istiqomah. Maka orang ribbiyun itu disebut orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu deskripsinya wa ma wahanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Itu yang sebelah sini ya, sebelah kanan. Wa ma wahanu. Ini pentingnya belajar ilmu sorof, pentingnya belajar di pondok pesantren. Wahanu itu wau hak nun. Itu kalau waunya ditaruh di tengah, haunan, haunun. Itu jadi lemah lembut, sopan, santun, peka, sensitif, gampang mengerti, gampang paham, hatinya halus. Itu kalau haunan. Maka di Al-Quran disebutkan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ketika wawunya ditaruh di depan, wahnun, wa ma wahanu, itu maknanya rapuh. Rapuh, baperan, gampang tersinggungan, ya, gampang keroso-roso. Ada ucapan yang biasa-biasa dianggap nyinggung. Ada orang bisik-bisik padahal nggak ngerasain dirinya tersinggung. Nah gitu, itu namanya
wahanu. Orang ribbiyun itu orang yang tidak punya jiwa baperan. Wa ma wahanu. Jadi umatnya Nabi itu gak boleh baperan sebenarnya. Menggunakan perasaannya untuk kemudian mencoba memahami sesuatu fakta. Fakta itu harus dipahami dengan logika, bukan dengan perasaan. Maka umat Islam ini umumnya, apalagi tokohnya, apalagi ustadznya, apalagi kiainya, itu harus tangguh jiwanya. Wa ma wahanu, jiwa ini tidak boleh lemah. Jadi kita ini nggak boleh baperan. Yang merusak hubungan sosial di masyarakat, bertetangga, berkeluarga itu kan baperan. Gampang kepentok. Napa cara Jawa nih Pak Ustaz? Napa Bu? Pokok ada orang ngomong dikit padahal nggak nyerang dia tersinggung. Nah niku orang Islam nggak boleh. Ribbiyun itu jiwanya kuat. Jadi jiwanya kuat, tangguh. Ini jiwanya ini. Yang kedua, wa ma dha'ufu. Seorang ribbiyun, yang dimaksud ribbiyun itu adalah asal katanya robba, dikasih iya nisbah, itu maknanya adalah orang yang mengikuti sifat-sifat Rob, menjaga, memelihara gitu ya. Jadi orang yang mampu menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga lingkungan, itu adalah ribbiyun. Kali dihafal nih, kan jarang diucapkan ini di pengajian-pengajian umum. Ribbiyun, ribbiyun. Ciri-cirinya ini umat Nabi. Seorang ribbiyun ciri-cirinya adalah ini sahabat Nabi yang bersama Nabi, yang menemani Nabi dalam suka dan duka. Itu ribbiyun namanya. Umatnya Nabi juga demikian, ribbiyun. Jadi dia tangguh jiwanya, kebal. Cara rodok kasar setel kopok. Nah, gitu. Kupingnya tebal, nggak tipis. Lek kupingnya tipis niku gampang mlebu nang ati soalnya. EGP, emangnya kepikirin. Nah, ngoten. Kira-kira begitulah, nggih. Wa ma wahanu. Wa ma dha'ufu. Ini ngulang yang kemarin, nggih. Wa ma dha'ufu, orang yang menjaga kesehatan fisiknya. Pola makannya dijaga. Fisik ini penting. Kalau kalian jenengan, nih saking Kalibaru. Ibu Kanzan dari Kalibaru naik sepeda pagi-pagi, pasti berangkatnya setelah subuh. Itu kan jauh sekali itu. Ya. Kan jauh. Dingin itu pasti. Itu kalau fisiknya nggak kuat, bisa berhenti di genteng itu. Balik awis anginnya banter. Nah, maka seorang muslim harus menjaga kesehatan. Kalau kita doa itu kan
Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan jasad. Sehatkan jasmaniku. Minta sehatnya jasmani. Jadi jangan punya prinsip wis makin ini hati ini mati, tidak boleh. Harus dijaga betul kesehatan itu. Enggak boleh banyak minum kopi, ya jangan minum kopi wis. Enggak boleh santan-santan ya. Kalau boleh enggak apa-apa. Enggak boleh ngerokok nanti batuk. Kalau enggak batuk enggak apa-apa. Silakan. Yang penting jasmaninya dijaga. Jadi menjaga kesehatan itu adalah ciri-ciri umat Islam. Maka diet golongan darah penting. Golongan darahnya O, gak cocok makanannya ini. Kalau golongan darah B gak cocok makanannya ini. Gitu Bu. Nah, ya kesehatan mata, ya kesehatan telinga, kesehatan gigi. Ini penting ini. Hal kecil-kecil itu. Kapan potong kuku. Ini kan ngerawat jasmani itu bagian dari ribiyun. Ngerawat jasmani. Keramas. Jangan sebulan sekali keramasnya. Baju sing pantes. Saya pernah ditanya, Abi kok bajunya itu saja? Saya punya kayak gini ini 15. Persis sama gitu. Ini 15 Pak baju saya kayak gini. Jadi saya kayak gak pernah ganti padahal sama, bajunya sama. Potongannya sama, jahitan sama, yang jahit sama. Saya memang bilang, Pak bikinkan 7 kayak gini. Jadi saya gak ganti-ganti. Itu cari ciri-ciri saya. Saya kalau bikin baju sama itu minimal 3. Sama bajunya. Jadi kelihatan gak ganti, padahal saya ganti ini. Besok saya pakai ini lagi, padahal sudah ganti saya ini. Nah, terus kemudian, wah salah kalau gitu, makanya jauh gampang curiga nang wong. Nah, jadi baju itu nutupi badan kita, itu bagian dari pepaes donyo, napa jenenge? Jasmani, nggih. Kudu gemi, kok gemi apa jenenge? Cara Jawa nih, napa jenenge cara Jawa niku? Sanes primpen, lek wong gampang macat, terus setelan sarunge padha mbek ndure. Nah, brai akan yangel brai. Kudu brai. Kudu brai Bu, nggih. Jadi brai itu jaga baju cocok dengan badannya, atasan bawahannya. Yang penting nggak berlebihan. Kalau berlebihan jadi tabarruj nanti. Yang penting nggak berlebihan, menjaga. Itu bagian dari ribiyun umatnya Kanjeng Nabi. Nah, jadi hal-hal kecil-kecil gitu itu jiwanya sehat, badannya sehat. Nah, ini penting untuk disampaikan dan untuk disadari kita bahwa menjaga kesehatan jasmani itu bagian dari sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak gampang menyerah. Wa mastakanu. Benus, nggak usah nyengkrai lah. Nah, nyerah. Belum sampai tempatnya nyerah. Santri belum alim sudah nyerah. Waduh mondok no anak itu tiba no koyok kredit sepeda ya. Sekarang kredit rumah itu Bu, uang muka 5 juta setiap bulan itu 900. Itu bisa punya rumah di sini. Kalau kredit sepeda uang muka 3 juta ya, 5 tahun 1 bulan 1 juta 900. Itu sama dengan mondokkan anak ya ternyata. Oke.
Lah lek terus ilmu dipadakno mbek kredit sepeda, mbek mobil apa mbek rumah, nah itu repot. Nabung duit bagus. Jenengan nabung, ini investasi katanya. Punya rumah saya. Kalau saya 5 tahun ke depan kredit rumah, saya sudah punya rumah. Kalau 10 tahun rumahnya agak besar. Kalau saya beli sepeda motor Vario yang baru, 1 bulan 1 juta, uang muka 5 juta atau uang muka 3 juta, selesai. 5 tahun saya sudah punya sepeda sendiri. Itu bagus, tapi itu bukan yang terbaik. Karena kalau kita kredit sepeda, lunas, bayari, rusak sepeda. Nggih ta? Nggih. Nah. Lunas omahe ya kudu ngrawat. Gitu. Tapi kalau investasi ilmu, nah ngoten. Kalau investasi ilmu nggak pernah akan usang, Bu. Ini investasi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu bisa beli mobil, dengan ilmu bisa beli rumah, dengan ilmu investasinya ilmu. Nah, tolong jangan dibandingkan kredit sepeda dengan mondokkan anak gitu, Nah, jangan gampang menyerah. Wa mastakanu. Ribiyun adalah orang yang tidak gampang menyerah. Nah, ini untuk semuanya. Bukan hanya untuk jamaah, untuk anak santri. Ya kita semua ini. Termasuk saya ini. Jangan gampang menyerah. Jadi watak ribiyun ada 3. Kuat jiwanya, kuat badannya, tidak gampang menyerah. Panglima Besar Sudirman sudah ditandu, paru-paru terganggu, nafas sudah ngos-ngosan, nggak menyerah, tetap berangkat ke medan perang, memimpin perang dalam kondisi dipandu. Ini kok lek bermusuh kan mboten saged mlayu. Tapi gak menyerah. Itu ribbiyuna. Ribbi, ngoten niku. Ribbiyun itu. Santri-santri Adzikra harus punya jiwa dan karakter ribbiyun. Kuat jiwanya. Badannya sehat, gak gampang menyerah. Kadang-kadang kita ini kelihatannya mau gagal, padahal itu adalah bantu loncatan untuk sukses ke depan. Yaitu ribbiyun. Yang kedua, ciri-cirinya seorang muslim sejati adalah rabbaniyin. Robba, kalau tadi rib, kalau sekarang rob. Rabbaniyina. Orang yang memiliki keunggulan, karena alif nunnya bermakna mubalaghah, orang yang memiliki kekuatan lebih, sangat amat. Nah ini kecerdasan personal. Kalau tadi ribbiyun, kecerdasan kolaboratif dan komparatif. Kompetensi kolaboratif, kompetensi komparatif. Kalau yang rabbaniyin itu kecerdasan atau kompetensi personal, kepribadian dirinya, dari dalam dirinya, yaitu adalah orang yang suka mengajar dan suka belajar. Tu'allimunal kitab wa tadrusun. Orang yang suka mengajar dan suka belajar. Bagaimana dengan ibu-ibu? Saya kan bukan guru, jenengan ngajari putrane. Bagaimana bapak-bapak? Jenengan ngajari istrinya. Kalau bukan guru sekolah, bukan pengasuh pondok, bukan kiai, bukan guru ngaji, yang ngajar di lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Wah, anak saya sudah besar-besar, yang ngajar cucunya. Setidak-tidaknya memberitahu kepada tetangga kanan kiri,
Tetap kita ini harus jadi guru di mana-mana. Paling apes guru bagi dirinya sendirilah. Istafti qalbak. Jadi mintalah fatwa kepada dirimu sendiri. Jadi kita ini harus jadi guru. Kalau tidak bisa ngajar kitab yang tertulis, maka mengajar kitab yang enggak tertulis. Sing jujur, ojo gampang goro, itu sudah jadi guru. Ayo lurusno sofe ku sing apik, ojo pati celometan, guru sudah. Nasihat itu kan ciri guru. Kenapa sholat Jumat ada khutbahnya? Dan kenapa Idul Fitri ada khutbahnya? Idul Adha ada khutbahnya? Karena khutbah itu sebenarnya adalah mengajar. Khutbah itu syiar. Khutbah itu sebenarnya adalah nasihat di dalamnya itu. Ada proses pembelajaran. Ada proses pendidikan. Maka karakter umat Islam yang sejati selain ribbiyun, dia harus rabbaniyin. Yaitu orang yang suka mengajar dan belajar. Nah, ini penting Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita tahu bahwa tugas utama kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam Al-Qur'an dua pasang ini, ribbiyuna sama rabbaniyina. Orang yang punya keteguhan hati, orang yang punya kekuatan fisik, orang yang tidak gampang menyerah. Itu ribbiyun. Kalau rabbaniyin adalah orang yang suka mengajar dan suka belajar. Makanya Ahad pagi ini saya pertahankan sebagai proses untuk menjaga agar kita tetap mengajar dan belajar. Kenapa ngajinya Al-Quran tematik, maudhu'i, agar sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Yang disampaikan kan Al-Quran semuanya. Karena ayatnya menyebutkan tu'allimunal kitab, mengajarkan kitab. Walaupun satu ayat. Ini sudah berapa ayat ini? 2 ayat ini. Yang kedua, mau mengajar. Kalau sudah mengajar, mau mendidik. Kalau sudah mendidik, mau melatih. Kalau melatih, mengarahkan. Kalau sudah mengarahkan, mengawal. Terus mengawasi. Kemudian mensukseskan. Guru itu tidak hanya mengajar, harus mendidik, harus melatih. Bahasa mengajar dan mendidik, melatih beda. Kalau orang melatih itu tegas, Bu. Masa latihan sepak bola terus bahasanya alon-alon. Iku tembakan dale, masa gitu. Ditendang yang keras, kan gak gitu bahasanya. Mesti mbek doting. Tendang itu. Tendang cepat. Nah, ada gitunya. Serang. Nah, kayak petinju, pelatih tinju. Ayo dipukul. Jangan pelan-pelan. Masa gitu pelatihnya? Pukul. Nah, harus gitu. Hook kiri. Jab itu. Nah, kan. Harus ada hentakan-hentakan. Nah, itu namanya melatih. Guru pelatih dengan guru mengajar beda bahasanya, beda gayanya, Pak. Kalau di kelas mengajar, kalau mendidik lain lagi. Ayo luruskan soft, lurus softnya, kurang geser gini. Bukan hanya kitab, bukan hanya buku. Yang dididik adalah hati, jiwa, cara berpikir.
Jadi guru itu harus mengajar, naik, mendidik, naik, melatih, naik lagi, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan, terakhir mensukseskan, mengantarkan anak sampai kepada kesuksesan. Di Adzikra itu ada 7M. Mengajar, mendidik, melatih, menjaga, mengawasi, mengarahkan. Jadi kalau dibikin T, ada 7T juga. Apa 7T itu? 1, terpelajar. 2, terdidik. 3, terlatih. 4, teruji. 5, terarah. 6, terjaga. 7, jadi anak-anak harus terpelajar, harus terdidik, harus terlatih, harus teruji. Kalau teruji gimana caranya? Karena dikasih soal, Fatir mau pulang, nggak usah dulu, besok aja. Ibunya kangen, ya anaknya dilatih, dilatih biar kuat. Misalnya gitu. Itu bukan melarang sebenarnya, tapi melatih. Fajrul senang sama Ain, Bi. Gimana, Bi? Jangan, sudah dirubah. Fajrul dipindah, jangan dengan Ain, tapi dengan Nisa. Loh, kok gitu, Bi? Ya dilatih. Kamu ridho apa tidak? Hanya latihan kok. Wah, ini Farhan nanti cemburu, Bi. Nah, itu hanya ngelatih. Jangan aduh gimana, Bi ini? Nah itu wama wahanu, tidak boleh gampang baper. Ngono langsung nangis Fajrul. Nah itu namanya wama wahanu, tidak boleh gampang kecil hati. Kan ada lagunya itu. Ojo cilik atile nang donya wong wadon sing siji arep golek hangkel endi mesti piyain keturutan nang ati. Ya mula rolole kudangan digawa wong liya. Lah itu kan ada itu, aja cilik ati. Wong catur arum aja wis ngandani aja cilik ati kok. Itu kelihatannya lagu biasa bagi saya. Itu inspirasi bahwa kita tidak boleh kecil hati. Makanya saya sangat menghargai lagu-lagu Using itu. Bagus isinya itu. Apalagi itu siji-sijine mung rika nong ati nisun selah. Itu kan mengingatkan kita bahwa separuh raga iki yara mung kanggo rika. Itu bagi anak-anak muda dikira pacarnya itu, bukan, itu duet yang dimaksud itu. Sing ngono hang bisa ngalangi niat iki maca samudra sun arungi. Nang Bali, nang Malaysia, nang Taiwan, nang Hong Kong, nang Jepang, nang Arab Saudi, golek apa? Duit. Sing ngono hang bisa batesi niat iki masya ilang nyawa. Golek apa? Duduk pacar niku, duduk bojo, duit niku. Apik enggak lagu niki? Ayatnya jelas. Aja nemen-nemen oleh kelimin dunya.
Dunia itu mataul ghurur dari Al-Qur'an niku. Cocok niki. Memang syairnya digawe oleh pengarang lagu Osing Banyuwangi, tapi penuh makna bagi saya, penuh makna itu. Nah, kadang-kadang ngaji nggak menyanyi kita. Ini isi nih coba, luar biasa betul. Enggak terus nyanyi kabeh kan. Gak sido ngaji. Ojo cilik ati, nggih ya. Ojo kedonyan gitu. Nah, niku ribbiyuna rabbaniyina. Dua itu. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu la abrahu. Niku. Tidak pernah berhenti. Nabi Musa itu tidak pernah berhenti untuk mengejar ilmu. Jadi cara jalan melaku niku nggak pernah terhenti langkahnya itu. Nah, corot yang melaku niki, nah ini melaku terus. Kalau gini kan berhenti nih, sejenak, enggak berhenti. La abrahu tidak pernah berhenti sejenak. Nabi Musa, la abrahu, enggak berhenti sejenak. Hatta ablugho, sampai dia ablugho, sampai dia mencapai Majma'al Bahrain, sampai dia mencapai dua lautan. Maksudnya lautan itu ilmu, dua ilmu, ilmu syariat, ilmu hakikat, itu harus ketemu. Jadi ilmu zahir, ilmu batin, ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu yang tampak dan ilmu yang enggak ngaji itu kalau nahwu shorof yang tampak. Kalau kita belajar definisi itu kulit, tapi menemukan makna itu hati. Jadi ngaji hati, mbek ngaji rasa, mbek ngaji jasmani. Santri itu ada dua, Bu. Kita bangga anak-anak bisa nahwu shorof. Tapi kalau sholat subuhnya terlambat, nggak pernah tahajud, sama orang tua masih mendelik, belum santun, hati ini gurung lemes, belum Majma'al Bahrain, belum hatta ablugha Majma'al Bahrain, belum sampai kepada pertemuan dua laut, belum. Kalau sama orang tua sudah mengabdi total, ilmunya tinggi, sikapnya baik, hatinya baik, dijaga zahirnya, dijaga batinnya, ucapannya, pikirannya. Nah, itu namanya hatta ablugha Majma'al Bahrain. Dua ketemu sudah. Ilmunya Nabi Musa dan ilmunya Nabi Khidir. Belajar dari Nabi Musa, pondok pesantren itu mengajarkan dua. Bukan hanya ilmu kulit, Pak, ilmu isi. Kula sien, Bu, waktu ngaji tengah Babadri 7 kali ditunangno, 7 kali dibatalno. Satu berangkat sama Abah, ayo dilamar, Bu. Langsung angsal saulan gak situ. Borong. Yang saya cerita yang ke-6 dan yang ke-7 aja ya. Yang ke-5, 6, 7. Yang ke-5, 6, 7. Yang satu orang Blitar ini. Warnanya cantik, YIN, jurusan sastra Arab. Tun, ditedi sudah berangkat ke Blitar sama saya. Ini calonmu. Diminta sama orang tuanya, sudah pulang ke Malang, dapat 1 bulan. Apa bilang, iku gak usah kasih tahu Al Hidayah, gak usah kasih tahu. Nggih, Pak. Terus kadung seneng kula bener. Calone kuning, gede dhuwur ngoten, kula ireng kurus elek ngoten. Kono mancung kene pesek. Wes kepada kadung seneng tenan. Nah, ini dalam rangka memperbaiki keturunan, pikir kula mboten sios. Yang ke-5. Yang ke-6. Dosen.
Namanya Raden Ayu Khairon Imanuna. Ini kalau live mungkin mudah-mudahan dengar saya. Kenangan masa lalu. Dosen Universitas Muhammadiyah dulu waktu itu. IP-nya 4. Gak ono nilai songo. 100 kabeh. Lamaran. Sampai sana. Apa bilang? Ora usah. Tinggal menentukan hari ini. Ora usah. Gak jadi. Gak jadi. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu. Nah, yang ketiga ini yang asik ini. Mudah-mudahan lihat saya. Anak wajahnya ke Arab-Araban. Saya tidak sebut nama, tidak enak. Karena putranya ada di sukses semua sekarang putranya dia. Saya berangkat pagi-pagi ke dalamnya Abah, Bu. 5:30, Bah. Dalam nyuwun izin. Ajeng ini nikah, Pak. Kali ini. Kalau diteraken rencang kula kali 1, 2. Laki-laki 2. Saya dengan calon saya. Abah dingklu, Abah Yai dingklu. Bejo ngeten. Ya. Tak izini ngene. Omae Andi. Surabaya, Pak. Oh ya wis. Budhalo saiki lamaran arek iki nikahno mbek kancamu iki. Ngoten. Lah niki kali niki mboten kenal. Budhalo saiki ya. Nggih, Pak. Awakmu? Nggih, Pak. Aku nggih budal. Saya masih ingat naik hijat 100.000, hijat 1000 warna putih, berangkat. Singkat cerita sampai ke calon mertua, Bu, kula nglamar. Oh iya. Tapi damel rencang niki. Lho kok iso ngono? Nggih dikeken Abah. Oh iya wis, iya. Wangsul teng pondok. Sing khotbah awakmu. Sing ngetikno aterop awakmu. Sing nikahno awakmu. Wah, gawat nih, Pak. Coba. Santri adik kalau tak ngono-ngono. Bek, kula langsung dilaporno nih. Wong wajul jomongno ngono wis nangis. Napa maneh diurungno? Akhirnya nikah di Sidoarjo, jadi sudah selesai. Dia nikah, saya nikah, anak sudah besar semua. Satu saat, walaupun anak pun mantun kuliah sedaya, sana sudah selesai semua. Anak saya yang pertama itu, saya mau jodohkan dengan anaknya yang pertama juga. Nggak jadi. Apa katanya dia? Katanya si suaminya bilang sama saya, Ji, kesuwun ya Ji. Apa Mas? Wah, bojoku iku suwabar Ji. Ora tahu sambat, gak tahu ngersulo, yo manut nang aku. Kesuwun ya Ji. Kesuwunnya itu 25 tahun kemudian. Oh, berarti pilihanku tepat sebenarnya. Tapi dibatalkan itu. Coba ya. Jadi santri itu harus diuji, Bu. Lek gak diuji, kula nate ngoten niku. Wis mari ping 7. Coba saiki. Dirubah coba. Ya boleh dirubah. Cerul, siap tuh. Wah. Damar gak sida wis. Wah. Langsung dikluk wis. Gesa langsung dikluk. Wah. Dirubah. Nah, itu namanya diuji. Jadi santri itu kalau dulu, Pak, terpelajar, terdidik, terlatih, teruji. Diuji, lek mboten diuji. Nah, sanggup enggak? Enggak sanggup kalau sekarang. Ya apa itu? Ini mau tak ajak sedino gak oleh. Mosok gak oleh mulai, setahun gak mulai belas iki. Kali cinten mau nabi, ngono mbek muwaksa ya dalu niku. Enten wong dol muwaksa. Duh, cuma gak oleh mulai kula. Aduh, apa meneh terus. Lek Abah Badri iki. Kono lagi. Sesuk dirubah. Gak sida, kono lagi ngono. Niku
Ngono sian niku wong tuane, anake manut kabeh ngoten. Ya soalnya Abah Badri wali, kula kan sanes wali dadi gak iso. Gak dinut. Soalnya gak wali niku. Nah, kembali ke soal Nabi Musa itu adalah la abrahu, gak pernah berhenti belajar. Sampai bertemu dengan dua lautan, yaitu simbol dari ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu zahir, ilmu batin. Cara diumpamakno sakniki ngoten lah. Gampang nih pemahaman. Kemudian ambiya hukuban, terus menerus tanpa mengenal waktu. Orang ngaji belajar itu jangan karena usia, terus kecuali sudah tutup mata ngaji terus. Itu ciri-cirinya Nabimu tidak mengenal waktu. Ibu-ibu GMF KBP itu Bu Wayan dulu mu'alaf ya Bu ya. Usia berapa mu'alafnya? Oh baru berarti ya. Sekarang usia berapa Bu? Nah ini sekarang belajar membaca Quran. Bu Wayan itu di sini Senin, Selasa, Rabu ngaji Quran itu. Bismillahir, Bu Wayan itu. Alif lam, Bu Wayan itu usianya 60 lebih. Nah itu namanya amdiya hukuban, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Bunda ini belakang jenengan itu, Bunda belakang jenengan itu ibu Kapolres dulu ibu Kapolres itu di Denpasar. Nah, terus masuk Islam, belajar dari nol, dari alif ba ta sa. Sekarang tiap Senin, Selasa, Rabu pengaji di situ di belakang. Sudah bisa baca Quran sekarang. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Nah itu kepribadiannya Nabi Musa. Kalau Nabi Khadir, nah Nabi Khadir, nah Nabi Khidir, ini ikhtiar Nabi Musa terus menerus. Kalau Nabi Khadir ini adalah Nabi yang mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dia mendapatkan ilmu dari sisi Allah langsung. Nah, Nabi Musa ikhtiar, Nabi Khidir langsung dapat ilmu. Ya. Apa yang dikerjakan wa ma fa'altuhu an amri itu adalah dari Allah. Ilmunya yang diminta oleh Nabi Musa adalah ilmu rusdan. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusdan. Ulimta rusdan. Rusdan itu adalah ilmu yang diterima kemudian dilaksanakan tepat dan benar. Ada orang alim ya begini. Nah ini fitnah yang pertama. Fitnah pakai tok ya. Fitnah pakai tok. Fatona. Kalau pakai tok fatona. Fatona itu ketajaman menangkap sesuatu yang tersembunyi. Cepat, singkat, tidak diduga-duga, langsung ngerti. Itu namanya fatona. Maka Nabi Muhammad itu fatona. Tajam. Ilmunya itu sangat, menerima ilmu itu nggak perlu diproses lama-lama, ya gitu ya. Ada orang ilmunya itu
Kalau fikrun, pikir, menggerakkan akal berulang-ulang untuk mencari makna. Jadi kita ini kalau sudah ibu dengan misalnya saya ngaji begini, ibu melihat terus apa ya sendiri nabi kok apa ya? Itu namanya fikrun. Berpikir. Nah, berpikir ya. Kalau tadabbur, meneliti akibat, tujuan akhir dan apa yang berada di balik sesuatu. Iku lek ngene ya apa? Iku lek ngene ya apa? Diangen-angen. Nah, itu namanya tadabbur. Kalau akal itu mengikat, mengendalikan dan menahan agar tidak menyimpang. Ojo ngini. Ngini ae. Nah, itu namanya akal yang bekerja. Orang yang berakal ada orang yang mampu mengendalikan diri. Ilmunya mampu mempengaruhi perilaku. Kalau orang berilmu, pengetahuan yang jelas berdasarkan tanda bukti. Jadi apa yang saya sampaikan tadi diterima di akal, di pikiran, itu namanya orang berilmu. Hanya diterima saja. Belum tentu dikerjakan. Kalau fikhun, orang yang faham, itu adalah orang yang mendalam terhadap hakikat dan maksud. Orang yang ngerti isi, maksud, dan tujuannya apa yang saya sampaikan tadi namanya faqih. Ya. Jadi orang berilmu itu macam-macam. Ada alim, ada faqih. Ya. Kemudian orang yang yakin, orang yang nggak ragu sudah. Ilmunya membuat dia tidak ragu. Itu namanya yakin. Kalau hikmah, bukan ibunya Aira, bukan ibunya Afika ya. Hikmah itu adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menjaga kesalahan. Jadi kalau orang punya ilmu hikmah, itu mampu menerima ilmu, mengamalkan, tidak ada salah, pas. Waktunya tepat, langkahnya tepat, saatnya tepat, momentumnya tepat, ilmunya tepat, namanya hikmah. Kalau rasdun atau rosyid, ketepatan menempuh jalan yang benar. Jadi kalau saya sudah punya ilmu hikmah, terus saya kemudian menjalankan sesuatu pas di jalan yang benar, jalannya pas benar, ini namanya rosyid. Makanya orangnya disebut mursyid. Kemudian rusuh, kemantapan yang telah mengakar kuat. Jadi karena punya ilmu kemudian dia teliti. Kalau ada orang punya ilmu tapi gak teliti, itu alim. Tapi kalau rosyih adalah orang yang punya ilmu kemudian dia teliti. Nah, kalau ulul albab itu orang yang punya ilmu memiliki inti akal. Jadi orang berilmu itu macam-macam. Ada alim, ada rosyih, ada rosyid, ada ulul albab, ada faqih, ada hikmah. Al-fakir, orang yang suka berpikir. Ya, itu Bapak Ibu. Itu orang yang berilmu. Nabi Musa, kita umat Islam itu harus ini. Harus mau berpikir. Lalahum yatafakkarun. Lalakum ta'qilun. Lalakum tatafakkarun. Berpikir. Orang yang mau berpikir. Orang yang berpikir itu bisa alim, bisa berakal, bisa paham, bisa yakin, bisa ngeh. Ngeh itu hikmah. Bisa rusdan, rasyid, langkahnya sesuai dengan ilmunya. Bisa ulul albab, punya inti ilmu, inti, saripati ilmu. Nah, terusan ini. Nah, kalau yang tadi ini, kalau haunun, orang yang tenang.
Umat Islam ini harus jadi ibad, orang yang tenang, lembut, tidak kasar, tidak mudah rendah hati, tidak gampang patah hati, retak hati, ya, tenang dia. Itu haunan. Jadi orang berilmu harus tenang. Anteng tenang. Nggak boleh gerusak-gerusuk, gerudak-geruduk, nggak boleh. Makanya lihat Bapak Ibu, putra putri jenengan, kalau sudah berilmu kok anteng, tenang, berarti dapat sudah haunan sudah. Ya. Kalau masih gerudak-geruduk, belum dapat ilmunya tapi jiwanya belum dapat. Oke? Karena yang dibangun dua. Kalau wahnun, di situ disebut wama wahanu, lemah, rapuh dia, mentalnya nggak bagus, nggak punya kemauan. Orang kalau nggak punya kemauan, hidup ini nggak punya kemauan, gampang baperan, itu disebut adalah wahnan. Orang Islam menurut Quran wama wahanu, jiwanya harus kuat. Ditaruh di mana saja, kondisi apa saja bisa. Kondisi sulit, oke. Kondisi yang sangat menyenangkan, ya, tidak terlalu bangga. Kondisi sulit tidak terlalu susah. Jadi orang kaya nggak sombong. Jadi orang miskin nggak mengeluh, nggak punya uang biasa. Punya uang banyak biasa terus. Tenang dia, anteng dia. Punya jabatan, semangat. Nggak punya jabatan, semangat. Nah itu namanya wama wahanu. Orang berilmu harus wama wahanu. Wama dha'ufu harus sehat. Wama stakanu harus tidak boleh menyerah. Bisa diterima semuanya? Paham? Paham sudah? Dapat sudah ini. Itu targetnya santri Adikro harus jadi ribbiyun. Nah, ini jangan saksikan ini Bapak Ibu ya, khususnya yang wali santri. Dan harus jadi rabbaniyin, harus jadi orang yang suka mengajar dan belajar, dan orang yang tidak gampang menyerah, kuat fisiknya, nggak lemah, nggak gampang loroan, dan nggak gampang menyerah. Itu baru pondok ini berhasil. Kalau hanya alim tapi baperan, nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya latihannya di pondok ini hanya pulangnya setahun sekali itu toh. Kalau di pondok saya berat dulu. Saya tak cerita lagi Bu, zaman saya dulu ya. Saya ini kuliah naik sepeda dari pondok. Jaraknya dulu dari kos saya itu 2 kilo. 2 kilo naik sepeda. Mondoknya ke Abah Badri dari kos ke Abah itu ya 7 kilo. Sepedanya sepeda Supra Pak. Saya punya santri sudah di sana. Karena saya sambil ngajar dulu. Ya kayak Rama itu Bu. Saya ini santri tapi ngajar dulu. Nah santri saya ini senior saya. Sudah punya keluarga tapi belum lulus kuliah. Abah Badri itu bilang gini ya. Kalau lek nang sekolahan, lek nang kampus, melaku. Sepedanya kayak Nur Rahmat. Anak Flores. Rahmat naik sepeda, kamu jalan kaki. Kalau hanya sehari Pak, 2 tahun. Ayo coba nang gini. Wah ini buru disilih HP ini teleng ini. HP-nya dia HP. Waduh mana HP? Ono nang guru dele. Saya sepeda saya ini dulu. Saya jalan kaki 2 tahun ke kampus itu 2 kilo. Tiap hari nggak boleh naik sepeda. Saya pernah nyoba itu di Rama Gatan dulu, Damar. Ayo berangkat ke SMP kan sekolahnya di SMP Giri dulu. Ayo berangkat ke sekolah, jalan kaki
jalan kaki itu. Pulang jangan naik lin, jalan kaki. Oleh orang dino sing mboten tega kula. Saya enggak tega itu. Itu pernah itu jalan kaki itu. Ke kiri, tapi cuma 2 kali itu, 2 kali. Bukan 2 tahun. Nah, terus diminta lagi sama Abah. Yud, kene. Kan lek dikirimi abahmu piro? Saulan 300, Pak. Ya. Nih. Pokoknya setiap bulan tanggal piro? Tanggal gangsal sampai tanggal 10 itu 300.000. Dulu 300.000 banyak, Bu. Terus sekarang 3 juta kan? Tahun 88, 89 kan 300.000 sama dengan 3 juta sekarang, belum krisis moneter kan? Ini kirimannya abahmu 300 kayaknya kalau anak yatim nih di SMP sampai SMA gitu. Terus benulan nih lihat ini mangan jauh nang kancane. Jadi saya itu kalau tiap mau makan minta ke teman, ke rumahnya kos-kosan teman, numpang sana numpang sini, ke pondok sana pondok sini gitu, minta saya Pak. Nggak boleh pakai uang dari abah, coba. Iya apa wes saya arek pondok ini kirimane tak jomoe kabeh tak kekno arek miskin biar apa kirim anak yatim ayo. Jadi saya nyekolahkan selama saya kuliah itu saya menyekolahkan anak yatim 3 dari uang bulanan saya. Nah, itu. Ya apa? Napa diterapno niki teng pondok niki? Ya apa, Mak? Mulai dari awakmu, Mak, Rama? Sanggup? Ibu Rama sanggup? Ya napa entah mriki lemu-lemu ada-ada. Nah saya dulu kurus gitu ya Mas. Mangane jaluk-jaluk. Anak wong sugih kula niki. Bapak saya kaya, tapi saya untuk makan itu minta-minta saya. Ke teman-teman. Kan teman-teman saya dari Banyuwangi banyak, ya, kuliah kan banyak. Jadi nanti kalau mau makan pagi ke rumah teman sana satunya, besok ke sana gitu, gantian. Pokok tak urut, sana Wahyudi atine mangan niku, kena gitu. Coba. Bukan 1 hari 2 hari, bukan. 3 tahun. Sampai anak yatim lulus. Nah, itu namanya diuji. Saya nggak tega pondok itu tak kayak gini, nggak tega. Wong rayen natin mulai tak cegat. Engko ayen ibu wis muter-muter ibu. Niku ibu tanya kan ibu rayen. Engko lek mari periksa gigi langsung mulai. Oh ngene Pak. Bingi niku agam. Gam sesuk mari pengajian kon mulya nyambangi mbake. Ojo saiki. Nggih, Bi. Ibu nggih, Bi. Sebelum maghrib sudah, Bi saya pulang sekarang aja, Bi. Waduh. Gak bisa. Buranya ditunda. Ditunda sehari Pak Nur, gak bisa Pak Nur. Wah kalau dulu itu luar biasa. Ini ngalami saya Pak. Cerita yang ketiga ya. Tadi istri ya. Terus itu tadi urusan duit. Sekarang yang ketiga. Hari Rebo, saya masih ingat betul hari Rebo jam 8 saya ujian negara. Namanya UNC. Ujian negara cicilan dulu. Kuliah loh Bu ini. Ujian negara. 7 mata kuliah. Jam 1 malam ada utusan. Yud, dijak Abi, dijak Abah. Nanti Tasikmalaya. Engkau mari subuh berangkat. Berangkat Bu, buatan ujian kula. Nggak ujian saya. Saya main tahu nggak saya terlambat berapa tahun? 1,5 tahun saya kuliah terlambat. Gara-gara setiap ujian diajak Abah. Besok aja ikut ujian. Ayo nang Madura. Nang Ki Holil Bangkalan. Ayo nang Ki Hamid Pasuruan. Setiap mau ujian. Sehingga kuliah saya ini 6 tahun baru lulus. Nah, Mbak, iki kuliah ditunda sih wis. Setahun depan, Mbak, iso gringgi kan
Waktu nanya kuliah lha opo nang pondok. Wah, gak situ dikekir wong akeh kula. Itu dulu, Bu. Itu saya ngajinya dulu gitu. Tapi semua enggak saya terapkan ke anak-anak. Yang saya ajarkan ke anak-anak murni pure ilmu aja. Ya, satu aja saya minta. Jangan pulang kecuali setahun. Kalau sampean sanggup. Dan itu hanya 5 hari. 1 tahun itu. Enggak boleh lebih. Paling ditahu, anu bi. Kula ditahu. Dari ketemu Mbah bi. Iki dulure ketemu kabeh, reoni anu mah. Dadi 15 dina. Apal kula pun. Mohon maaf bi agak terlambat pulang karena mbahnya datang. Itu ponakannya yang dari Bangkalan datang bi. Dari luar Jawa nggak pernah ketemu. Udah 5 tahun wis pokoknya siap no alasan iku ruang lembar. Padahal hanya itu aja latihannya. Nggak sanggup. Apalagi dioper. Kayak Fajrul mau tak oper. Set waduh. Iso ditimu wong patoman aku. Ya Jrul. Nah, ayo coba sekarang saya ada tawaran ini. Kemarin jam 3 sore saya ditelepon Ustadz. Tolong kalau ibu memang mau angkat tangan. Ditawari ngajar. Santri yang sudah bisa baca kitab diminta untuk minimal 2 anak, paling banyak 5 anak. Siapa yang setuju anaknya saya kirim? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Di NTT. Aduh. Di kabupaten apa Pak jenenge? Koala. Jadi dari Kupang 4 jam. Siapa yang angkat tangan? Febrian berangkat. Arga berangkat. Iso nangis ibu. Gak apa-apa. Oh gak apa-apa, setuju. Tak berangkat nang NTT. Rama berangkat. Aduh. Loh, saya itu nih. Ada yang minta dari Sulawesi. Ayo tak bah. Santri ini bah kirim ke sini bah biar bisa ngajar kitab di sini bah. Di mana itu? Saya merintis pondok di NTT bah. Terus mas sudah ada baru masjid sama 1 godaan. Ayo kan. Ini butuh ustadz bah. Kira-kira iso nangis gitu. Lek ngaji ini buminya Allah. Di mana-mana buminya Allah. Ayo budala kono. Loh. Katanya gak gampang menyerah. Jadi kepingin dua anak alim. Orang masuk akpol, masuk akmil itu Bu, lihat itu. Tugaskan di sana, tugaskan di sini, siap semua. Siap? Fajrul siap? Kali Eril? Badan dia siap. Jrul, ibu siap ibu es? Hah? Di NTB, di Lombok ada. Nanti itu saya mohon pamit. Nanti jam 9 yang mau ke Blitar maju. Karena 1 bulan kamu di sana. Ayo. Angkatan pertama. Febrian, Dika, Ryan. Ayo maju. Kalau jak teng Blitar Ibu. 1 bulan Bu ya. Di sana ngajar tutor. Ngelatih tutor untuk bisa ngajar di sana. Ayu, Rida, Java. Doakan ini akan ini akan berangkat jam 9 dengan saya antar. Gelombang 2 nanti
Rama, Gatan, Damar. Naik kereta sudah. Ya, berangkatnya naik kereta, kamu pulangnya naik kereta besok ya. Tak tugasi mau nggak? Mau. Dari Blitar ke Banyuwangi jalan kaki. Lho kula kan dereng cerita sing nomor papat toh. Yut. Kan jalan nang Gresik. Sandalan jepit ya sarungan, kaosan. Budal mlaku saking Malang teng Gresik mlaku. Lah ya napa? Napa takon mlaku teko Blitar nang Banyuwangi iki? Ya napa siap? Ibu Rama siap? Ibu Febrian siap? Alah gak siap. Dikai sosok mabut nang tengah jalan. Jadi pendidikan sekarang itu sudah tidak begitu Pak. Nggih. Dulu ngelatih mentalnya begitu, abah itu ke saya. Ini berangkat ke Blitar, Dika, Ryan, Febrian. Kamu di sana tugasnya ngajar tutor untuk ngajar santri. Saya nanti yang ngantarkan saya umiknya. Saya ngantarkan sama umiknya ini. Terus Rida, Java, ibunya Java ada nggak? Udah izin? Udah diizinin? Rida udah izin? Udah diizinin? Kamu gampang sakit soalnya. Diizinin, mana ibunya Rida? Diizin ibu? Oke. Terus Ayu? Ayu? Abahnya Ayu ada? Hadir? Sudah izin yuk? Sudah diizini? Oke. Kamu udah izin? Udah diizini? Diizini bu? Ryan udah diizini? Dika? Udah izin? Udah diizini? Ya siap. Nanti berangkat jam 9 tepat ke Blitar. Tahun depan gilirannya Munif, Arga, Bima, Noval, Furkon, Haidar, itu tahun depan Pak. Tahun depan dia harus berangkat ke Lombok. Anak 5 itu ke Lombok, ngajar di sana sama Denpasar saya bagi. Ya. Oke. Ya duduk. Terus. Nah, ini yang akan berangkat nanti ke Blitar. Nanti mohon doanya nggih. Dan abah dari Blitar mengirim calon ustadz yang dilatih di sini sejak SMP. Kemarin ngirim 1, tahun lalu ngirim 1, jadi 2. Asalnya sudah 40 yang dilatih di sini, tapi hanya 1 bulan. Terus ada yang 1 tahun, yang 1 tahun itu anak 2, anak 4, 1 tahun di sini. Sekarang dititipkan 6 tahun selama di pondok ini, nanti pulang diharapkan bisa ngajar di pondok sana. Yang pertama adalah Ikau. Mana Ikau? Berdiri kau. Berdiri kau. Nah ini pondoknya, ini ada dari Blitar ini. Nanti saya ke rumahnya Ikau di Blitar ini bu. Yang kedua adalah siapa namanya? Zahid yang baru datang kemarin siang. Zahid mana Zahid? Berdiri, Zahid berdiri. Ini baru datang tadi malam. Ini ditugasi 6 tahun tidak boleh pulang dari Blitar. Oh, jadi abah nugasi 6 tahun tidak boleh pulang gitu. Boleh. Ini jenengan disambangi seminggu sebisa enak. Ya, duduk. Siap ya? Siap. Oke, duduk. Nah ini dari Blitar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mudah-mudahan manfaat semuanya. Mudah-mudahan kita jadi ribbiyun, jadi rabbaniyin, ya, sehingga kita semuanya menjadi umat Islam yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu taala. Yang terakhir saya mohon hati-hati semuanya, karena Rokib dan Atid itu selalu mengintai kita. Sekarang wujudnya bisa jadi HP ini.
diintai terus. Awas, hidup kita di dalam kamera sekarang. Salah dikit tek, salah sedikit tek, salah sedikit tek, jagongan salah dikit tek, ngomong salah dikit tek. Jadi nyata sekarang ya. Siapa yang putranya pingin ditugasi, khususnya yang senior dulu, yang ingin ditugasi periode kedua. Ibunya Gatan ada? Nggak ada? Ibunya Rama yang ada ya. Damar, Adam, bapaknya Adam ada? Amin, sopan ya, Adam, Amin, Gatan, Damar, ayahnya Damar ada? Pamit ya untuk bulan depan atau 2 minggu lagi. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan itu. Kita sedang merintis di Malang. Nanti mudah-mudahan kan anak punya pengalaman nanti Bu. Punya pengalaman ke Blitar, punya pengalaman di Denpasar. Dulu Baim pernah khutbah di mana? Denpasar. Ya. Nanti kita tugas di sana. Siap-siap yang kelas 12. Bulan depan yang kelas 12. Siap-siap. Minimal Jember. Ya. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan sekali lagi mudah-mudahan Ahad pagi ini menjadi ajang silaturahim, kita saling jaga satu dengan yang lain. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.